Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain yang sudah masuk, yang sudah dengar suaranya, suara saya bisa komen ya. Suara sudah bisa didengar dengan baik atau belum? Silahkan teman-teman komen. Gambar suara cek sudah bagus atau belum? Monggo teman-teman yang sudah masuk bisa cek. Halo, selamat malam Mbak Kurnia Hayati. Wahai yang sudah mendengar suara saya bisa komen ya. Suara sudah masuk atau belum? Gambar sudah bagus atau belum? Jika kurang bagus, nanti coba suaranya, cek suara. Oh, ada yang minta bergabung. Waalaikumsalam, semangat pagi Mbak Wirnasih. Waalaikumsalam. Oke Mbak Kurnia Hayati, Mbak Yani. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam semuanya. Mbak Murni, oke, semangat pagi. Bu Anissa, Mbak, gambar bagus, suara bagus, oke. Mudah-mudahan nanti sampai selesai lancar. Oke, Mbak Mei, suara bagus, oke, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Oke, waalaikumsalam, Mbak Ibu Anissa. Waalaikumsalam, Mbak Tumini. Ya, ada telepon nih Mas Wanto, yang ganggu aja. Ngapain Mas Wanto telepon, Mas? Atau ada yang salah pencet nih Mas Wanto, kok telepon kenapa ini? Oke, waalaikumsalam. Oke, jangan telepon dulu ya Mas Wanto, baru live. Suara bagus, oke Pak Moh Mahfud. Wah, ini dari Kendal. Waalaikumsalam Mbak Isti. Udah oke Pak, oke Mbak Musta Arifah. Oke, celek-celek dulu ya monggo. Yang masih ini peserta di MSO. Wih Mbak Ati, semangat pagi. Oke, Jepara baru sibuk nih Mbak Ati ini. Peserta di MLO ini ada 712, tapi yang masuk di grup baru ada 500-an. Nah, jadi teman-teman yang merasa downline-nya belum masuk, segera diundang ya. Segera diundang, segera di apa? Kalau misal diundang kok belum masuk, ditelepon atau di gimana biar segera masuk. Soalnya kan malam ini sudah mulai, tapi masih ada sekitar 200 orang yang belum masuk grup. Kan sayang banget, eman-eman banget itu. Sudah daftar tapi belum masuk di grup. Oh, ini udah ada 42 ya. Oke, sambil nunggu sebentar ya. Ini baru 2 menit. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Wih, Mbak Seti. Oke, terima kasih Mbak kirimannya Mbak Seti. Wah, cuma guyon di grup ya Pak Munir. Dikirimi beneran. Waalaikumsalam Mbak Eka. Semangat pagi Mbak Mai. Oke, Mbak Emi. Dari jauh banget itu Mbak Emi itu. Dewi itu Mamuju ya, Mamuju Mbak Emi. Tadi sudah ada yang dari Hong Kong. Oke, semoga lancar ya Mbak Lia. Oke, Mbak. Oke, yang Waalaikumsalam, semangat pagi Tulungagung ya. Yang dolennya belum masuk di apa? Di grup segera diundang ya. Soalnya masih ada 200-an orang itu yang belum masuk itu. Maneman itu. Kasihan. Sudah daftar tapi belum masuk grup. Ada 200-an orang lebih. Dari 700-an baru masuk 500. Oke, waalaikumsalam Mbak Eni. Oke, sambil colek-colek ya. Colek-colek sambil dicek mitranya sudah masuk di grup atau belum. Kalau belum masuk di grup, dicolek juga nggak bisa. Harus masuk di grup dulu. Kalau teman-teman mau ngecek dolennya sudah masuk atau belum, dilihat di apa, anggota itu, ketik namanya sudah ada atau belum. Kalau belum ada berarti belum masuk. Oke, 60 orang, 4 menit, 4 menit. Tunggu 5 menit lagi ya pembukaan. Sudah ada 63 orang. Oke. Waalaikumsalam. Oh ya. Bukan jelek-jelek. Wah, ini Mbak Septi nyolek apanya ini. Pak Warkati, waalaikumsalam. Mbak India Supriyati hadir. Wih, Mbak Ati Suasmiyah Bogor, Kendal. Mbak Nita Jusman, waalaikumsalam. Mbak Sartini Lampung. Wah, ini Lampung, waalaikumsalam.
Mbak Sunarti Pati Kendal. Waalaikumsalam Mbak Santi, Mbak. Yuk, sambil jelek-jelek sambil dicek dolennya sudah masuk di grup atau belum. Jangan sampai dicolek-colek tapi ternyata belum masuk ya, nggak bisa nyimak di grup. Dicolek-colek tapi belum masuk di grup. Belum masuk di Facebooknya, grupnya. Oke, Mbak Ulfa Mala, waalaikumsalam. Pak Idia, yuk dicolek-colek. Mbak Sun, oke, semangat pagi, siap belajar ya. Sama-sama Mbak, kita saling belajar, sama-sama belajar. Oke, 82 orang dari Mas Naufal dari apa? Dari 500-an yang sudah masuk di grup baru 84 yang 86. Waalaikumsalam Mbak Rohmiati. Oke Mbak, oke Mas, colek-colek monggo colek-colek. Oke Mbak Winarse ya, sambil colek-colek. Wah ini Mbak Ismawati nih. Kalbar ya, semangat pagi Jepara ya, Jepara. Guys, saya laki Mas, bukan Mbak. Mas Noval kan aneh wae Mas Noval itu. Mas Kafidin. Wah. Semangat pagi Jakarta ya, Jakarta hadir Mbak Suprapti Magetan. Colek-colek 100 lebih. 4 menit lagi kita mulai. Bogor ya, Kendal, wah ini banyak dari Kendal nih. Topoyo, wah jauh banget di Topoyo di undernya Mbak Emi. Mbak Yeni, semangat pagi Mbak Yeni. Sidoarjo ya, Sidoarjo, wah banyak banget Sidoarjo nih. Sidoarjo, oke, waalaikumsalam Mbak Suci. Mbak Nurul, colek-colek, wah yang boleh colek crossline dicolek, boleh. Karanganyar, wah. Pak Supriyo Hadi, wah, semangat pagi. 103 menit lagi kita mulai. Oke Mbak Ida, mau colek-colek crossline, colek downline, colek upline. Ya, sekali lagi saya ingatkan ya, yang merasa leader yang dolennya belum masuk di grup, masih ada 200-an orang, segera diundang. Kalau diundang kok belum masuk, karena kalau diundang tapi belum menerima kan belum masuk di grup sini, belum ada notifnya di admin. Jadi kalau misal diundang tapi belum masuk, ditelepon aja. Mbak Lilis, Mbak, colek-colek ya, colek-colek. Semangat pagi Pak Ari, wah, Pak Guru, salam hormat Pak Guru. Oke Mbak, Waalaikumsalam. 2 menit lagi ya, kita mulai ya. Mbak Ayu, Waalaikumsalam, Tanah Bumbu Kalimantan. Wah, jauh-jauh ini. Tadi sudah ada yang dari Hongkong, sudah dari Hongkong. Yuk masuk yuk Mbak. Mbak Rahma tadi telepon ada apa ya itu ya, Mas Wanto kok telepon Mbak Rahma juga. Mbak Tri. Oke, udah 140 orang, 1 menit lagi. Monggo dicolek-colek leadernya. Ini dari peserta 700 loh nih. Peserta ini ada 712. Saya tahu persis soalnya tadi saya ikut bantu packing. Ada 712 pendaftar yang masuk di grup, baru ini Mbak Megawati ini. Wah, tadi 712 yang masuk di grup ada 550-an. Masih kurang ya hampir 200 yang belum masuk di grup. Oke Pak Agus, ini Pak Agus. Waalaikumsalam Mas Heri, wah jenderalnya Kendal ya. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Wah. Oke kita mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berkenan untuk ikut jadi peserta marketing langit online ini. Ini sebuah acara requestnya teman-teman, requestnya leader-leader juga. Mungkin sebelumnya belum ada yang belum pernah ketemu dengan saya atau belum pernah tatap muka dengan saya, belum pernah lihat saya di online. Perkenalan dulu, nama saya Yanel Effendi. Saya di sini sebagai Ketua Harian FKS 513, diberi amanah oleh teman-teman dari Pak Munir dan tim admin. Saya dikasih amanah untuk membuka acara pada malam hari ini. Nah, teman-teman sekali lagi selamat untuk teman-teman yang sudah mau belajar lagi, mau menginvestasikan waktunya, uangnya untuk ikut belajar. Karena belajar ini adalah wajib ya. Nah, belajar ini wajib. Entah belajar tentang marketing bumi, marketing langit, atau tentang belajar di sekolahan, atau tentang belajar di majelis-majelis. Nah, pokoknya menurut saya belajar ini wajib. Nah, sebelumnya salam hormat dulu untuk kepada leader-leader FKS dan para guru semuanya, para leader-leadernya, salam hormat. Di sini saya akan membuka acara ini dan nanti sedikit sharing tentang marketing langit. Nah, tapi sebelumnya alangkah baiknya acara ini kita buka dulu. Nah, di sini saya akan membuka dengan doa. Mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing supaya nanti dari acara malam hari ini, dari tanggal 27 September ini sampai 5 hari ke depan tanggal 2 Oktober ya, nanti akan diisi oleh leader-leader FKS ya. Nah, jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara ini resmi saya buka jam 19.42 WIB sampai nanti penutupan tanggal 2 Oktober 2021 yang akan ditutup oleh Bapak Munir Hadi Murtana. Jadi pucuknya FKS 513 Bapak Munir. Mbak Samsiah. Oke ya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu karena memang komennya cepat banget. Jadi saya lanjut dulu aja. Nah, oke ya. Oke, yang nulis assalamualaikum saya jawab waalaikumsalam semuanya ya. Oke, jadi kenapa kok ada marketing langit online ini, ada seminar marketing langit online ini? Nah, mungkin teman-teman yang baru gabung atau sudah lama atau baru mendengar apa sih marketing langit itu apa? Tahunya kan biasanya kan marketing gitu ya, nggak ada embel-embel marketing langit atau marketing bumi gitu ya. Nah, saya pun tahu marketing langit juga karena gabung di NASA. Sebelumnya saya nggak pernah mendengar kata marketing langit. Tahunya ya cuma marketing gitu aja, penjualan gitu aja. Jadi dulu sebelum saya gabung NASA itu nggak pernah tahu ada marketing langit, ada marketing bumi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang baru mendengar juga ada ya mungkin ya. Apa sih marketing langit? Nah, atau mungkin sudah mahir, sudah menjalankan atau sudah kesehariannya ya. Nah ini ada seminar marketing langit ini online ini adalah requestnya, permintaannya teman-teman leader FKS. Jadi waktu kemarin itu waktu MSO FKS itu, waktu penutupan itu ada komen-komenan antara Pak Munir dan banyak leader-leader itu tentang marketing langit. Nah, jadi dari situ ada banyak permintaan, kita tampung, ada meeting, ada rapat FKS, kita bahas. Ada yang macet ya? Mungkin sinyalnya dari mbaknya sana ya. Kalau teman-teman lancar berarti
mbaknya yang macet sinyalnya ya. Jadi, nah sekali lagi ini gini apa? Teman-teman ini kan ini acara online ya. Acaranya butuh waktu, butuh apa? HP, butuh sinyal, butuh baterai. Jadi teman-teman siapkan apa? Baterainya harus penuh. Ya paling enggak siaplah untuk apa? Untuk mengikuti baterainya harus support, sinyalnya juga harus support. Kalau sinyalnya enggak support ya gimana caranya teman-teman pindah atau nyari yang sinyalnya bagus ya, karena ini memang acaranya online. Oke, banyak yang bagus ya. Oke, nah jadi saya ulangi, ini acara marketing langit online ini adalah request dari teman-teman leader, dan kita rapatkan di tim admin FKS, di pengurus FKS. Nah, terbentuklah jadi seminar ini marketing langit. Nah, kita buat acara ini pun bagaimana caranya kita tidak membebani mitra, kita tidak membebani peserta. Nah, dengan biaya yang sangat murah, dengan biaya yang cuma 80.000 untuk yang Jawa, di luar Jawa 100. Yang membedakan, kenapa kok dibedakan, karena ongkos kirimnya ya. Ongkos kirim Jawa dengan luar Jawa kan jelas beda, mahal dengan Jawa, lebih murah dari yang luar Jawa. Jadi teman-teman kenapa kok pendaftarannya beda, ya itu tergantung ongkos kirim. Bukan membeda-bedakan, wah ini Jawa murah, ini kok luar Jawa kok mahal. Jadi jangan lihat ras ya pokoknya jangan lihat kotanya. Ini dibedakan karena kita melihat dari ongkos kirimnya. Nah, dengan biaya pendaftaran 80.000 pun teman-teman bisa mendapatkan NSTM 1 dan gelas rambang 2. Nah, tadi sudah kita kemas semua, sudah kita packing semua, sudah masuk di paket. Mungkin 3-4 hari lagi teman-teman akan sampai di stokis. Nah, jadi teman-teman dengan biaya 80.000 bisa mendapatkan NSTM 1, gelas rambang 2. Jadi kan terjangkau ya, tidak terbebani ya. Di samping dapat gift, dapat ilmunya juga. Ya. Jadi teman-teman kan tahu ya, harga NSTM itu berapa? 150.000 harga distributornya. Ya, memang yang dari gift dari seminar ini tidak boleh dijual. Karena apa? Nah, tapi secara manfaat, secara bahan, dengan yang harga 150.000 itu sama. Dengan yang dikeluarkan kantor itu sama. Manfaat, bahan, kemasan sama. Yang membedakan apa? Ada tulisannya hanya untuk pelatihan. Karena apa? Karena kita sebagai panitia, kita memberikan itu agar teman-teman itu tahu produk knowledge-nya, produk yang dijual. Jadi ketika teman-teman nanti mau demo, nanti mau dipakai sendiri, manfaatnya sama, tidak ada yang dikurangi. Kemasannya juga cuma ada tambahan tulisan hanya untuk pelatihan. Nah, jadi teman-teman kan enak ya, daftar 80.000, dapat NSTM 1, dapat gelas rambang 2, dapat ilmu dari leader-leader FKS, teman-teman FKS yang sudah membuktikan lah kebiasaannya, apa yang dilakukan, sehingga leader-leader FKS itu bisa sampai titik saat ini. Ya, jadi teman-teman jangan melihat sekarang oh enak sudah eksekutif diamond, oh enak sudah crown diamond. Tapi teman-teman lihat, nah nanti teman-teman akan melihat apa yang dilakukan leader-leader FKS ini, kebiasaannya apa, ya. Jadi tidak semata-mata instan. Enak langsung naik crown. Enak sekarang sudah crown. Enggak. Jadi nanti teman-teman bisa melihat. Nah, teman-teman kalau melihat atau membaca ya kisah sukses seseorang, tokoh nasional, tokoh Indonesia atau tokoh luar negeri yang sudah sukses. Kalau teman-teman bisa melihat, lihat dari sudut pandangnya, suksesnya dari misal jualan apa. Nah, perjuangannya bagaimana?
Nah, jadi kan teman-teman akan melihat entah itu muslim, entah itu non muslim, pasti ada yang namanya kebaikan. Jadi di samping jualan mesti ada sesuatu kebaikan yang dijalaninya. Nah, ini yang dinamakan marketing langit. Nah, istilah marketing langit ini saya sekali lagi saya tahu juga dari semenjak saya gabung di NASA ini. Sebelumnya saya belum pernah tahu mendengar marketing langit. Taunya juga marketing jualan, ya. Taunya cuma jualan. Nah, tapi ketika di sini kita bentuk apa? Sebuah uh, forum, sebuah apa? Organisasi namanya FKS. Mungkin teman-teman kalau teman-teman melihat apa jaringan lain, pernah nggak kira-kira ada seminar khusus marketing langit gitu, online gitu. Nah, ini mungkin baru pertama kalinya ya setahu saya ya mungkin baru pertama kalinya ada seminar apa ada seminar marketing langit, khusus marketing langit. Nah, wah, Mas Erwin saling belajar kita, Mas. Nah, dulu kita FKS membuat master seller online. Nah, itu pun banyak yang mengadopsi ya, terutama Dinet. Dinet yang sekelas nasional juga membuat apa master seller online. Nah, kita kan memulainya dari FKS. Nah, terus dilanjut Dinet juga buat master seller. Nah, ini kita membuat lagi terobosan lagi seminar marketing langit online. Nah, ini tadi teman-teman sangat beruntung ya, sangat beruntung di bawah naungan FKS. Kita selalu memberikan fasilitas, memberikan apa pelayanan. Ini pun tadi saya dari Jogja ya, tadi sampai rumah maghrib ikut bantu packing giftnya teman-teman semua. Jadi di sini kita sebagai pengurus tidak hanya nah, kita sebagai pengurus tidak hanya istilah gimana ya memerintah atau gimana gitu. Kita itu melayani. Kita sebagai pengurus itu bukan istilah punya jabatan atau menjabat sebagai pengurus itu enggak. Justru kita sebagai pengurus ini adalah melayani. Ini merupakan kalau menurut saya ini juga marketing langit. Jadi saya melayani teman-teman saya istilahnya apa ya? Ya pokoknya saya melayani teman-teman ini kalau menurut saya ini marketing langit juga sebuah kebaikan. Nah, jadi kita belajar, kita punya ilmu ini kan titipan. Kalau kita tidak membagikan, mungkin akan jadi dosa ya, karena kita dititipi ilmu tapi kita tidak mau membagikan. Mungkin besok akan dipertanyakan juga kenapa ilmu sudah dititip ilmu yang bermanfaat tapi tidak dibagikan kepada orang lain. Nah, ini jadi nanti teman-teman yang sudah jadi leader, sudah jadi merasa sudah peringkatnya sudah tinggi, ketika sudah mencapai suksesnya di NASA, saya mohon ya saya minta ya tetap rendah hati, mau berbagi, entah mau dengan downline, dengan crossline. Nah, ini sebuah kebaikan, sebuah marketing langit juga. Nah, jadi teman-teman nanti dalam 5 hari ke depan jangan melihat siapa yang akan ngisi jadi pemateri, tapi lihat apa yang dilakukan leader-leader kesehariannya. Teman-teman boleh nanti dipraktekkan atau tidak, yang penting teman-teman mau belajar dulu ya. Jadi teman-teman sudah mendaftar sebagai peserta, kalau teman-teman nggak mau belajar, iman-iman banget ya. Pokoknya belajar dulu, entah mau praktek atau tidak ya urusannya teman-teman. Tapi yang jelas kalau sudah mau belajar, sudah mau daftar, mau belajar ya harusnya mau praktek. Teman-teman mau belajar tapi nggak mau praktek, ya ilmunya nggak jadi manfaat. Nah, kalau teman-teman dapat ilmu mau praktek, mau membagikan kan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini adalah marketing langit juga. Ya, jadi
eh itu jadi teman-teman kalau nanti sudah jadi pesan saya, kalau sudah jadi leader jangan pelit ilmu, bagikanlah entah 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 kepada downline, entah kepada crossline, jangan melihat itu ya. Jadi selalu lakukan kebaikan. Nah, sedekah ilmu betul. Nah, eh, di sini saya tadi sudah membuka, tapi saya sedikit akan membagikan apa. eh, Teman-teman sudah paham ya apa itu marketing langit ya? Tadi saya sudah apa? Sudah sudah bahas sedikit apa itu marketing langit. Teman-teman sudah paham semua ya. Kalau ya siap ya. Pokoknya panitia FKS the best. Sehat selalu. Amin 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 amin, Mbak. Terima kasih ya. Nah, teman-teman tadi saya lihat nggak ada komenan. Oh, saya eh, belum paham atau apa. Berarti teman-teman sudah tahu semua ya apa itu marketing langit ya. Jangan-jangan nanti ikut kelas ini ada kelas apa? Ada kelas marketing langit online tapi nggak tahu marketing langit itu apa kan repot ya. Jadi marketing langit itu adalah kalau menurut saya ya, kalau kita usaha jualan kan lahirnya kita jualan. Nah, batinnya ini kalau menurut saya marketing langit. Nah, jadi ikhtiar lahir batin. Nah, lahirnya kita misal mau demo atau mau posting atau online atau gimana. Nah, batinnya lahir batin ya. Batinnya ini marketing langit. Nah, sebenarnya marketing langit itu banyak banget. Marketing langit itu banyak banget. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikan itu ya marketing langit. Kalau ada yang menyebut rekening kebaikan, ada yang menyebut marketing langit. Nah, pokoknya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, asal itu tidak menyalahi aturan, asal itu apa, itu benar ya, itu marketing langit. Entah cuma apa, kalau sering ya teman-teman mendengar ya apa, menyingkirkan batu di jalan itu kan dapat pahala, itu marketing langit. Kalau di pas kita apa ngaji atau pas kita mendengarkan tausiah itu kan yang dibahas kan pahalanya. Nah, tapi kalau kita sebagai pedagang kan mesti ada mutualismenya. Ya, jadi akan kembali ke kita juga. Ya, jadi itu adalah marketing langit. Akan ada sebuah keajaiban-keajaiban. Nah, teman-teman mungkin yang merasa waduh saya kok jualan kok sulit banget ya. Saya sudah apa? Sudah demo, sudah kesana kemari, sudah posting sehari 10 kali, sudah posting sehari 20 kali atau sudah sampai jungkir balik gitulah istilahnya. Tapi kok saya belum closing juga ya. Nah, itu kan mungkin ada yang kurang. Nah, kalau menurut saya kan ada yang kurang. Jadi nah betul Mbak Suyanti ya. Jadi apa? Kalau kita mau apa? Kita menjalankan marketing langit, kita akan diberi kemudahan dan akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Cuma posting sekali, kadang nggak posting, kok ada orderan ini. Nah, kalau dulu saya gini, dulu kan saya mainnya kan dari YouTube ya. Dulu saya mainnya dari YouTube. Nah, saya nggak upload video tentang, misal saya tidak upload video tentang karet. Tapi kok ada yang telepon tanya pupuk tentang karet. Saya juga bingung. Saya tidak upload video testimoni karet, tapi kok ada yang telepon tanya tentang pupuk karet. Nah, ini adalah sebuah keajaiban-keajaiban. Kadang mungkin ada konsumen yang melihat videonya orang lain, terus ada konsumen yang melihat video karet orang lain, terus buka-buka lagi, mungkin ada video saya yang bukan karet, mungkin video lain, tapi pas nyatetnya itu mungkin nyatet nomor saya, jadi teleponnya ke saya gitu juga bisa. Itu adalah keajaiban. Itu adalah apa ya, ya nek kan misalnya keajaiban itu. Jadi kita nggak pernah upload tentang karet tapi kok bisa closing karet, atau kita posting posting video tentang sawit, dan yang posting itu tidak hanya satu orang, ribuan atau mungkin
Wah banyak banget. Mungkin semua distributor NASA upload video testimoni tentang sawit. Tapi kenapa kok belinya ke kita? Nah, yang menggerakkan ini siapa? Yang menggerakkan calon konsumen ini telepon ke kita ini siapa? Nah, ini adalah kalau menurut saya ini karena kekuatan marketing langit. Ya, jadi dari ribuan nomor HP yang di YouTube, kenapa kok teleponnya ke kita? Nah, ini adalah sebuah kekuatan marketing langit. Ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman dari 242 orang ini mungkin sudah punya kebiasaan sendiri-sendiri yang dijalani ya. Entah yang muslim atau yang non muslim, saya rasa semua ada yang sudah menjalankan marketing langit ini. Kalau teman-teman nggak paham apa sih kurang jelas tentang marketing langit, pokoknya apa yang kebiasaan baik apa yang kita lakukan, nah itu marketing langit gitu aja. Entah yang baik yang ibadah atau yang nggak ibadah, yang penting itu membantu orang lain atau membuat orang lain seneng, nah itu sudah marketing langit. Nah ini Mbak Warkati, alhamdulillah saya diarahkan ke YouTube-nya Mas Wea. Padahal YouTube yang nah Mbak Warkati ini kenal saya juga dari YouTube, dan sekarang sudah tumbuh, sudah ada berapa 5 stokis atau berapa itu, atau 6 stokis di Kendal. Nah ini adalah dari YouTube. Padahal di YouTube di YouTube itu kan banyak juga, tapi kenapa teleponnya ke saya? Ini marketing langit juga. Nah, saya menjalankan sedikit berbagi ya, sedikit berbagi. Sebelumnya mohon maaf untuk para leader, para guru, saya hanya berbagi, tidak bermaksud Oke Pak Unir, tidak bermaksud mengajari ya, menggurui teman-teman. Saya hanya berbagi apa yang saya lakukan ya. Jadi sebelumnya salam hormat dulu pada leader-leader FKS dan semua guru, entah senior, para senior. Saya berbagi ya, saya hanya berbagi. Pak Munir, salam hormat dulu. Nah, saya mengenal marketing langit semenjak Mas Iwan. Saya mengenal marketing langit semenjak kenal NASA 2014. Ya, tapi saya sebelumnya itu saya sudah menjalankan yang yaitu sholat duha. Tapi saya tidak tahu kalau sholat duha itu termasuk marketing langit juga. Nah, tapi saya tahunya ya cuma beribadah gitu aja. Kalau kita sholat duha itu akan mendatangkan rezeki, akan memperluas waktu dan rezeki kita. Nah, dulu saya 2013 saya mulai sholat duha, dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya jalankan. 2013 saya kenal sholat duha. Setahun kemudian saya kenal NASA. Jadi sholat duha itu kan sesempit-sempitnya waktu kita, luangkan waktu untuk sholat duha. Nanti waktu kita akan menjadi luang. Nah, jadi walaupun sesibuk apapun, saya sempatkan untuk sholat duha walaupun 2 rakaat. Nah, itu jadi alhamdulillah sekarang sudah stokis dan sudah bisa menikmati passive income, dan waktunya luang juga. Teman-teman mau ngajak dolan jam kerja, mau ngajak dolan kapanpun, asal acaranya nggak bertabrakan, bisa. Kalau dulu mau main jam kerja aja bingung, harus izin, walaupun itu acara keluarga penting banget, mesti harus izin. Kalau sekarang nggak mau acara kemana pun bebas. Dan alhamdulillah secara materi juga support ya. Jadi waktunya luang, secara materi mau diajak kemana-mana support. Kalau dulu secara materi ya pas-pasan, secara waktu ya sempit banget. Nah, ini adalah dari sholat duha dari 2013 alhamdulillah sampai sekarang masih saya jalankan. Nah, ini adalah sebuah marketing langit juga. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang menjalankan. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kemarin sempat rutin sampai 8
saya rutinkan 8, tapi karena sekarang kok rada sibuk paling 4. Mungkin ya karena apa? eh banyak kegiatan ya, tapi tetap tiap hari mesti. Betul Mbak Jul. Nah, itu Mbak Jul ya. Saya saat ini juga menjalankan itu Mbak dengan tim saya. Baca waqiah itu sehari 2 kali. Pagi, sore. Itu saya jalankan bersama dengan mitra-mitra saya. Saya buat grup khusus stokis under saya. Pagi sore saling mengingatkan. Itu juga marketing langit. Malah itu bagus banget itu Mbak. Doa doa yang paling dijawab kan banyak dari Al-Qur'an, terus zikir. Iya, dari Al-Qur'an Mbak. Yang pertama. Sholawat juga. Nah, tiap teman-teman, tiap pribadi mesti punya kebiasaan masing-masing. Entah sekecil apapun, kalau kita berbuat kebaikan ya itu marketing langit. Nah, saya dari 2013 alhamdulillah sampai sekarang sudah berapa ya, 8 tahun istiqomah menjalankan. Dan ada lagi, kalau sebenarnya banyak banget ya, tapi nanti kalau Mbak Susanti ya, itu saya juga lakukan itu Mbak apa? Oke, saya urutkan aja ya. Oke, jadi saya dari 2013 kenal sholat duha, terus saya kenal sholawat dari 2 tahun lalu. Saya sampai sholawat sampai 25.000 kali juga pernah. Sering, kalau yang istiqomah ya 10.000, 5.000, 1.000. Tapi itu istimewa banget. Akan ada kemudahan-kemudahan. Teman-teman mungkin nggak nyangka, kok enak banget ya, kok tapi merasa pokoknya banyak keajaiban yang akan muncul. Kalau saya lihat itu ya, yang sering komunikasi dengan saya, Mas Heri itu, berkat tadarus ini rasanya kok seperti kayak nggak mungkin gitu, seperti nggak mungkin, kayak di Drojok ya. Untung kenal NASA. Saya sering banget nerima curhatnya Mas Heri itu. Nah, saya dari duha, terus sholawat, sudah saya jalankan. Terus saya kenal tahajud dari 2014, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih saya jalankan tahajud. Tapi kalau tahajud mesti ada bolong-bolongnya juga ada, karena kita kadang kan pas sampai walaupun sudah di alarm kadang ya tetap ada bolongnya. Tapi dalam seminggu itu paling bolong sekali 2 kali itu. Tapi kalau dihitung sebulan itu ya mesti 80% lah, 80% itu masuk tahajud. Kalau saya mesti bangun kadang kebablasan itu rasanya gelu gitu, rasanya gelom. Waduh, kok udah lewat, tahu-tahu udah subuh. Nah, kadang-kadang hatinya itu kayak ada ada yang ganjel. Nah, itu jadi tahajud, terus sedekah subuh juga saya jalankan. Saya sedekah subuh itu dari 2019 saya kenal sedekah subuh, sampai sekarang alhamdulillah masih saya jalankan. Kalau dulu awal-awal mau subuhan tuh masukkan. Tapi kalau sekarang saya tampung dulu. Kalau sudah banyak baru saya kasihkan, entah ke pembangunan, TPQ, atau ke masjid, atau ke orang tua, atau ke anak yatim. Pokoknya kumpulkan dulu, kelihatan kalau sudah terkumpul lumayan banyak, kasihkan orang yang membutuhkan gitu. Entah per hari 5.000, 10.000, 20.000, tapi kalau bisa konsisten ya, jangan sampai bolong. Itu jadi tiap pagi sedekah subuh sudah, terus 4 surat Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Yasin. Waqiah, Ar-Rahman, Al-Muluk, Yasin, ini 4 ini saya jalankan. Tapi saya kenal ini baru, ini belum lama, ini semenjak bulan puasa kemarin. Nah, bulan puasa kemarin saya menjalankan ini, dan langsung saya jalankan bersama dengan mitra-mitra saya. Tapi kalau 4 surat ini mesti ada yang bolong. Ada yang bolongnya itu kalau Yasin Waqiah ini mesti Yasin Waqiah diketik. Tapi kalau Al-Muluk, Ar-Rahman itu kadang
bolong. Jadi kalau Al-Muluk kan pas mau tidur ya, pas mau tidur itu kadang sudah ngantuk, kadang enggak. Tapi nanti kalau pas pas malam bangun waktu masnya ada lanjut baca Al-Muluk gitu. Tapi kalau kalau Ar-Rahman kan bagusnya kan siang. Jadi setelah sholat duha atau setelah luhur itu kita pakai Ar-Rahman. Nah, 4 surat saya jalankan, terus sholawat, istighfar, tasbih saya juga jalankan pagi sore eh ya itu saya jalankan. Kalau yang bersama mitra ini, kalau yang sekarang masih jalan nih Al-Waqiah. Kalau dulu programnya cuma 40 hari, Riyadhah 40 hari, tapi sampai sekarang dari bulan puasa sampai sekarang ya paling ini sudah 4-5 bulanan nih masih jalan terus. Nah, ini sudah 5 bulan masih jalan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah kok merasa sudah berdoa, sudah menjalankan ini itu, tapi kok merasa belum terkabul gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman pernah mendengar itu belum cerita gajah dengan seekor anjing. Nah, gajah dengan seekor anjing. Saya cerita dikit ya. Nah, jadi ada sebuah percakapan. Wah, itu ya Al-Kahfi. Ada sebuah percakapan antara gajah sama anjing. Anjing ini sama-sama hamil bareng dengan gajah. Nah, ketika 3 bulan, anjing ini melahirkan 6 ekor. Nah, 3 bulan kemudian melahirkan, 3 bulan kemudian melahirkan, sampai 1,5 tahun itu anjing sudah beberapa kali melahirkan dan anaknya sudah besar. Nah, anjing ini bertanya kepada seekor gajah, yang gajahnya juga hamil. Pertanyaan gini, apakah kamu yakin kalau kamu sedang hamil? Gitu. Tapi seekor gajah ini yakin, saya yakin saya hamil. Dan saya, asal kamu tahu ya, saya melahirkan anak saya ini 2 tahun sekali. Tapi ketika saya melahirkan, nanti orang melihat akan terkagum-kagum. Gitu. Jadi seekor gajah pun yakin dengan kalau gajah itu hamil. Jadi anjing sudah berkali-kali melahirkan sampai anaknya besar, tumbuh besar. Lalu seekor gajah belum pernah melahirkan. Lalu seekor anjing ini kalau kita mungkin bisikan setan ya, apa kamu yakin doamu akan dikabulkan gitu ya. Jadi seekor anjing ini tanya, apakah kamu yakin kalau kamu ini hamil? Nah, tapi gajah pun punya keyakinan kalau dia itu hamil, dan dalam waktu 2 tahun hanya melahirkan sekali. Nah, nanti ketika hamil, ketika melahirkan, anak gajah itu akan dilihat, orang-orang akan melihat anak gajah ini terkagum-kagum. Jadi wah gitu loh. Berarti ya kita bukan menjelekkan anjing ya. Anjing sudah berkali-kali melahirkan dan anaknya sudah besar, tapi seekor gajah 2 tahun sekali. Tapi begitu berhasil melahirkan, orang akan terkagum-kagum. Jadi ini tadi teman-teman yang sudah berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa, sudah menjalankan ini itu, tapi kok tidak belum merasa terkabul, masih merasa sulit, kok belum datang keajaiban gitu ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, tetap aja konsisten berdoa, tetap aja menjalankan kebaikan yang biasanya teman-teman jalankan. Nah, nanti ketika doanya teman-teman itu terkabul, orang akan melihat, ternyata luar biasa ya, ternyata kok bisa juga ya, ternyata impiannya besar juga ya. Nah, itu jadi teman-teman yang sekarang ya mungkin melihat postingan kalau di grup ya, melihat itu kok sudah closing, mungkin udah closing untung 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, 2 juta. Teman-teman jangan iri, jangan dengki. Teman-teman yakin bahwa doanya teman-teman akan dikabulkan, dan nanti ketika doa itu terkabul, lu akan luar biasa gitu ya. Jadi ya Mbak Ina,
habis atau kau tidur. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sudah menjalankan sebuah kebaikan, sebuah marketing langit, dan masih merasa sulit, belum mendapatkan keajaiban, yakin saja nanti ketika teman-teman doanya dikabulkan, woi luar biasa. Nanti orang akan melihat itu, woi luar biasa, wah gila, wah edian, pokoknya biasa. Nah, itu tadi teman-teman, jangan sekarang jangan iri, teman-teman kok merasa mudah ya, ini ya. Jadi lihat aja, jangan pokoknya dahulukan prasangka baik ya. Jadi teman-teman selalu dahulukan prasangka baik, jangan melihat teman-teman yang sukses, melihat teman-teman yang berhasil, melihat teman-teman yang doanya dikabulkan, jangan pernah iri, dengki, jangan pernah. Pokoknya dahulukan prasangka baik. Nah, ini adalah sebuah marketing langit juga itu. Dahulukan prasangka baik. Jadi jangan ketika melihat teman-teman yang sukses atau yang sering closing, jangan-jangan jualnya murah, jangan-jangan ini ya. Pokoknya selalu dahulukan prasangka baik ya. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang merasa masih sulit, merasa masih belum dikabulkan, mungkin suatu saat teman-teman akan dikabulkan. Luar biasa, ternyata Allah tidak pernah ingkar janji. Ternyata doaku dikabulkan dalam waktu sekian tahun, sekian bulan, atau sekian mungkin nguji kesabaran ya. Tapi yakin saja, yang seekor gajah yang pemikirannya tidak tidak selengkap kita ya. Maksudnya kalau manusia kan lebih bisa berpikirnya lebih lengkap ya, mesti dalam artian nah betul Mbak, selalu husnudon ya. Akal pikirannya kan lebihkan manusia daripada hewan ya. Jadi seekor gajah pun yakin dia hamil dan akan melahirkan. Masa kita nggak yakin kalau doa kita akan dikabulkan kan? Ya berarti kita kalah sama gajah gitu. Oke, itu adalah cerita apa yang saya lakukan ya. Jadi teman-teman jangan melihat enak teman-teman leader sudah banyak yang teman-teman sudah banyak jadi leader, sudah peringkat ini. Nah, tapi apa yang dilakukan itu teman-teman bisa lihat. Nah, dan nanti dalam 5 hari ke depan teman-teman bisa melihat 10 orang 11 orang sampai tanggal 2 nanti bisa lihat apa kebiasaan yang dilakukan gitu. Oke, teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan atau enggak? Ada pertanyaan atau enggak? Marketing langit itu sebenarnya kita jangan merugikan orang lain, jangan membuat kesalahan dengan orang lain, dengan yang kuasai. Pokoknya selalu berbuat baik, selalu dahulukan prasangka baik. Itu adalah marketing langit juga. Keajaiban doa. Oke, ada pertanyaan? Ini pembukaannya harusnya cuma 10 menit, 5 menit cukup, cuma assalamualaikum, tutup. Nah, ini karena sedikit berbagi ya, sedikit sharing-sharing. Ada ya Mbak Ulfamala. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada waqiah pagi sore duha. Ya luar biasa Mbak, kita misalkan sedekah subuh hari ini lupa, apa bisa double? Boleh Mbak. Kalau saya misal pas paginya lupa, siang double boleh. Kalau saya kan sekarang kan saya kumpulkan dulu, saya tampung dulu, kalau udah banyak baru saya kasihkan ke yang membutuhkan gitu.
ada pertanyaan-pertanyaan dari ini. Mungkin sekarang udah ada 600-an orang yang masuk ya, tapi yang online baru 242. Alhamdulillah pembukaan MLO closing NSM luar biasa. Wah, luar biasa Mas Erwin. Dan kalau Riyadhah terus bolong sehari 2 hari dilanjut apa belum? Nah, kalau Riyadhah, kalau namanya Riyadhah harus diulang, Mbak. Kalau Riyadhah itu nggak boleh bolong. Tapi kalau misal Riyadhah 40 hari itu harus. Tapi kalau baca Al-Quran beda lagi ya. Kalau ibu kan, kalau perempuan kan mesti ada bolongnya karena apa? Ada berhalangan. Tapi kalau yang laki-laki bisa mungkin lanjut. Nanti kalau misal Riyadhah 40 hari, dalam 40 hari itu nggak boleh bolong. Nah, nanti kalau misal sudah 40 hari kan bisa misal pas nggak sempat pas ada acara, ini beda lagi. Tapi kalau Riyadhahnya baca Al-Quran, kalau perempuan ya memang ada bolongnya. Sebentar, ini tadi ada pertanyaan Mbak. Tuh, banter banget. Surat Al-Muluk dibaca setiap habis. Enggak, Mbak Mai. Malam Mbak Salis karya aja. Habis sisa atau mau tidur. Setiap kebaikan yang kita. Iya, bisa Mbak. Atau tadi. Tuh, banter banget. Alhamdulillah saya masih tahap belajar. Awalnya surah Waqiah setiap pagi dan malam, dan sekarang belajar nambah surah Yasin Al-Mulk. Woi, lumayan bagus Mbak, luar biasa. Sekarang dikasih ke orang tua sendiri. Boleh Mbak, anak boleh. Ketika subuh itu orang lain kan, misal kalau yang butuh kita sendiri gimana? kalau yang butuh kita sendiri itu nggak sedekah Mbak. Kalau jenengan sedekah kan mesti bales ya Mbak ya. Misal jenengan punya 10.000, yang 100.000 yang ya mungkin masih berat yang disedekahkan 10.000 ya, sebisa mungkin jangan dipakai semua. Kalau yang butuh kita itu namanya bukan sedekah Mbak, keperluan kita ya. Kalau keperluan kita itu nggak ada habisnya, mesti ada aja. Suka kumpulkan dulu. Oh ya Mbak, terima kasih ya. Subuh boleh kalau orang tua membutuhkan, saya juga sering. Orang tua boleh. Malah justru prioritas itu malah orang tua loh kalau kita sedekah itu. Orang tua, istri, keluarga, kita sama keluarga itu juga sedekah namanya. Sedekah subuh untuk kalau memang pengamennya membutuhkan ya nggak apa-apa Mbak. Tapi kan mungkin ada prioritasnya ya Mbak. Mungkin ada yang lebih membutuhkan gitu ya Mbak ya. Kalau pagi yang paling utama apa? Maksudnya pagi apanya? Kalau pagi itu pagi ya Mbak yang saya jalankan itu. Sebentar. Waduh, hilang. Maksudnya pagi itu yang bagus apa ya? Kalau habis sholat itu ya bagusnya misal istighfar, sholawat, tasbih, misal mungkin 100. Kalau saya tambahi apa? Ya latifu itu 129 kali, terus saya lanjut baca Yasin, saya lanjut Waqiah yang saya jalankan sekarang. Dan sebelum sholat subuh bisa mungkin qobliyah ya Mbak ya. Sholat apa? Fajar. Sebenarnya tadi yang minta. Tuh, banyak banget. Surat Yasin, kalau surat Yasin, Waqiah, Muluk, Ar-Rahman. Boleh Mbak, sebenarnya ya apa baca itu kan nggak ada jam-jamnya ya, tapi memang ada apa waktu istimewanya ya Mbak ya. Tapi kalau pagi itu bagusnya ya, pagi sore itu bagusnya Yasin sama Waqiah. Kalau sore siang Ar-Rahman, malam tuh Al-Muluk, Al-Kahfi ya Kak. Soalnya kan itu ada keistimewanya sendiri-sendiri. Jadi misal Al-Muluk kan kalau kita pas tidur kok meninggal lah, nanti Al-Muluknya itu akan jadi penerang di alam kubur. Tapi kalau Yasin, Waqiah itu kan tergantung kita. Tapi kalau Yasin ya, Waqiah memang buat rezeki kita. Kalau Yasin tergantung apa yang diminta kita itu akan dimudahkan Mbak. Jadi memang bagusnya pagi sore.
Kalau sedekah tak masukkan ke kotak amal setiap sebulan sekali di Alibaba. Oh ya, bagus Mbak. Banyak yang nggak kejawab nih, banter banget soalnya. Sedekah tidak akan membuat kita ya Mas, betul Mbak Maria. Justru akan kita diganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu yang saya yakini ya Pak ya. Itu yang saya yakini itu kalau kita sedekah minimal diganti 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan kita nggak akan miskin. Kalau apa? Sebentar. Kalau bohong, kalau bolong sebentar kok hilang. Aduh, hilang. Oh, Mbak yang kalau non muslim kan mungkin ini ya. Non muslim kan mungkin ada, maaf ya Mbak ya Kak, saya kan muslim jadi saya nggak bisa saya ceritanya juga cerita apa yang saya pengalaman saya dan apa yang saya alami ya. Jadi kalau yang non muslim kan mungkin ada apa ya, mungkin ada ajaran sendiri ya. Ya pokoknya kan kita berbuat baik itu kan ya, namanya juga marketing langit ya Mbak ya. Mungkin kalau di yang non muslim mungkin namanya beda ya Mbak ya, tapi kan paling tidak kan tujuannya sama, betul Mbak, tujuannya sama, pokoknya kita berbuat baik. Nah gitu aja Mbak. Betul Mbak, kalau bolong biasanya ada kepentingan dan bukan karena halangan, soalnya kalau halangan saya biasa, oh ini Mbak, kalau kalau bolong biasanya ada kepentingan, kalau kepentingan misal bolongnya mungkin harusnya baca pagi ya, misal pagi ada halangan baca malam nggak apa-apa Mbak, gitu. Jadi misal misal kepentingannya misal sore baca malam nggak apa-apa, gitu. Kalau sedekah subuhnya dikumpulin dikasih ke guru, nah, boleh Mbak, boleh. Sedekah bila mengharap nggak apa-apa Mbak. Wong kita kita nggak sedekah mengharap aja nggak apa, kita nggak sedekah berdoa kan boleh ya, apalagi kita berdoa di dahulu misal kita sedekah dulu terus berdoa boleh. Wong kita nggak sedekah aja berdoa boleh. Mengharap kan kalau kita kan berdoa Mbak ya, mengharap itu berdoa ya, jangan jangan salah salah persepsi ya. Kalau saya mengharap itu kan berdoa, jadi kita itu sedekah atau nggak sedekah kan kita boleh loh berdoa Mbak. Malah lebih kalau kita sedekah atau kita sholawat terus kita berdoa kan, doa kita kan lebih 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 cepat dikabulkan gitu. Wah, wudhu Mas. Wudhu. Mas Dodi wudhu Mas. Sinyalnya hilang. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin cukup itu ya. Tadi sudah saya buka. Besok akan saya sedekah tapi dikumpulkan nanti. Ya, boleh Mbak Muidah. Oke. Tadi sudah saya buka. Mas kalau sholat subuh kesiangan apa? Ya kalau kesiangan kan yang didahulukan kan ya wajib dulu Mbak. Ya, yang didahulukan ya wajib dulu. Kalau misal kebangun jam 6 ya langsung sholat subuh aja Mbak. Atau jam 5 atau setengah 6 ya langsung sholat subuh. Kopiah itu kan sebelum masuk sholat subuh Mbak. Nah jadi ini ya, jadi sekali lagi kalau qobliyah terus ada sholat fajar itu kan sholat sunat ya. Nah ini saya tambah sedikit, saya juga menjalankan ini hidupkan, perbaiki yang wajib, hidupkan yang sunnah. Jadi perbaiki yang wajib, hidupkan yang sunnah. Jadi teman-teman yang merasa muslim mungkin mulai dari
sholatnya dibenerin dulu, terus 5 waktunya mungkin yang biasanya cuma 4 kali ya tambahi jadi 5 kali, mungkin yang biasanya cuma maghrib tok ya ditambahi isya, atau mungkin yang biasanya cuma 3 kali, pokoknya perbaiki yang wajib. Kalau biar dicerdaskan dalam belajar ilmu marketing namanya, biar dicerdaskan maksudnya biar dicerdaskan gimana ya Mbak ya? Gus, wah ini pertanyaan rada berat ini. Mas Erwin, bentar kok. Tadi kalau yang biar dicerdaskan ya, kalau masih biar dicerdaskan tuh gimana ya? Maksudnya kalau saya yang pokoknya belajar aja Pak. Misal kita nggak bisa baca Al-Quran ya kita belajar aja, kan nanti lama-lama kan bisa. Misal kita nggak terbiasa baca, mungkin pertama agak kiku ya, maksudnya mau baca misalnya mau baca Al-Quran kok rada agak nggak kurang lancar ya, pokoknya belajar nanti lama-lama juga lancar juga. Saya dulu juga sudah lama nggak pernah baca, terus kemarin tahun lalu mulai puasa kemarin tuh baca ya agak kurang lancar, tapi lama-lama juga lancar juga. Mungkin sekarang misal nggak lihat ya juga mungkin apal baca, cuma nggak baca mungkin apal, tapi urut-urutannya kadang nggak pas, jadi tetap sampai sekarang tetap masih baca walaupun sudah lancar. Jadi teman-teman kalau misal tetap belum lancar ya harus belajar aja, nggak usah nunggu pinter baru baca itu ya. Kapan mau pinter kalau nggak mau belajar baca itu Mbak. Jadi misal bacanya belum lancar, baca aja. Sebentar, tadi Mas Erwin pertanyaannya mana tadi ya? Mas Erwin kok hilang? Wah, tambahin BP. Betul Mas. Maaf, bukaan ini sebaiknya diawali dengan bacaan basmalah. Oh, tadi sudah Pak. Tadi sudah. Di depan tadi sudah Pak. Pak siapa itu Pak? Mas apa tuh? Sudah baca bismillah, sudah baca sholawat. Sudah tadi Pak. Yang siapa? Pak Milam siapa tadi? Sudah. Kalau jenengan nyimak dari awal mungkin tadi mendengar. Kalau enggak nanti diputar ulang. Sebentar. Hilang pertanyaan Mas Erwin. Nanti tak jawab di komen aja Mas. Hilang, naiknya banyak banget. Ya, biar tambah cerdas, tambah NBP. Oke. Pertanyaan sudah pada naik semua ya. Coba nanti tak baca komennya ya, saya jawab di komen. Oke. Teman-teman, tadi sudah saya buka di awal, besok akan ditutup tanggal 2 oleh Pak Munir. Nah, jadi teman-teman akan mengikuti mulai dari malam ini, nanti siang malam ada jadwalnya. Tadi teman-teman sudah baca semua ya, di grup Telegram sudah di-share jadwalnya, randonya mulai dari malam ini sampai tanggal 2. Nah, jadi nanti teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Sudah ada jadwalnya siang jam 1 sampai sama malam jam 7:30 sudah ada jadwalnya, pematerinya siapa. Nanti teman-teman standby aja, baterai standby kuota ya, jangan sampai muter-muter kuotanya habis, baterainya habis, jangan sampai ya, karena memang ini sudah dijadwalkan, jadi teman-teman jangan sampai terlewat ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi salam hormat untuk para leader, para guru. Saya di sini hanya berbagi, hanya sharing, membagikan ilmu apa yang saya jalani saya saat ini. Oke, jadi saya bukan bermaksud untuk sombong atau ria atau menggurui teman-teman. Saya hanya berbagi ilmu apa yang saya punya, apa yang saya jalani. Oke, teman-teman, sekali lagi mohon maaf apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Yes.